betapa mereka menabung bertahun-tahun, akan tetapi mereka juga harus menunggu bertahun-tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di Opini, dan harapan kami kita semua sehat walafiat. Tentunya Opini akan senantiasa menampilkan hal-hal yang lagi topik, dan kita coba bicarakan tentunya untuk memberikan wawasan baru dan mencerdaskan, serta bagaimana kita mensikapi semuanya ini secara arif dan bijaksana. Seperti kita tahu bahwa cuplikan berita yang menyampaikan tidak mudah mengelola dana haji. Artinya bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang cukup rumit, karena memang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah di mana dana haji itu harus dikelola secara baik dan benar serta akuntabel. Di samping itu juga pengelolaan dana haji juga ketika itu dilakukan pengembangan tidak boleh melepas daripada syarat-syarat syariah yang ditentukan, karena ini memang keuangan umat. Saudara-saudara sekalian, dalam opini ini, kenapa kita tampilkan ini dan kenapa kita sampaikan? Karena kita tahu bahwa sudah terkumpul lebih dari 150 triliun dana haji. Itu adalah dana masyarakat kita yang ingin melaksanakan ibadah ke Mekah yang memang disyaratkan, dan itu akan menjadi impian semua muslim di dunia, wabil khusus di Indonesia. Kita kembali kepada pengelolaan dana haji. Masyarakat tentunya tidak saja mengharapkan, tidak saja menginginkan, tapi transparansi daripada pengelolaan dana haji ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun tahu dan tidak menebak, bahkan berburuk sangka atas adanya dana haji ini sendiri. 03. Saudara sekalian, di opini ini juga kita perlu mengingat bahwa berdirinya sebuah badan yang mengelola atas keuangan haji ini juga sudah diatur, bahkan direksinya pun dibatasi ruang lingkup, bahkan ketika mereka lalaikan dalam tugas, mereka harus tanggung renteng sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Yang paling utama adalah penempatan dana haji ini kemana? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Membutuhkan sebuah skill, membutuhkan sebuah keberanian, membutuhkan sebuah langkah seseorang yang bisa mengelola amanah ini dengan baik. Sekali lagi, mengelola amanah ini dengan baik. Tidak menganggap uang ini adalah uang investasi masyarakat, bukan. Tetapi ini uang yang dititipkan warga masyarakat, khususnya mereka yang akan berangkat ke Mekah, dan uang itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan daripada keumatan. Di samping itu juga bisa juga kita gambarkan bahwa mungkin yang saat ini bisa dilakukan adalah pengembangan dana haji itu. Parkirnya adalah di bank muamalat misalnya, karena itu standarisasi daripada syariat. Saya membaca sebuah catatan dari deputi daripada investasi dana haji yang menyampaikan sulitnya mengatur persoalan ini karena ada batasan-batasan.
Tapi saya yakin seorang deputi ini pun di investasi daripada Badan Pengelola Keuangan Haji juga harus memikirkan bagaimana dana ini tidak saja aman, tetapi dana ini terus berkembang dan berkembang. Sebuah resiko atas sebuah keputusan pengambilan investasi ini yang sembrono akan mengakibatkan fatal dan akan mengakibatkan kerugian yang tentunya akan berdampak kepada pembatalnya atau tertundanya, bahkan tak terbayarnya daripada persoalan-persoalan yang ada di Saudi Arabia. Saudara-saudaraku sekalian, di opini, tentunya kita tahu komponen-komponen yang harus dibayar, mulai dari sewa pesawat ketika jamaah itu berada pada posisi di Indonesia, bahkan mereka dari rumah mereka harus ke asrama haji, kesehatan mereka dan lain sebagainya, sampai mereka mendarat di King Abdul Aziz, kemudian mereka harus berada di maktab. Dan saya yakin memang kita akui dan kita jujur mengatakan pelayanan haji semakin tahun semakin meningkat. Tetapi persoalan-persoalan haji sekarang juga demikian muncul persoalan. Korelasi antara pengelolaan dana haji dengan pelaksanaan haji itu sendiri juga semakin kita tahu. Kita mencoba untuk ilustrasikan bahwa ketika kos atau biaya haji yang sudah ditetapkan pemerintah, tiba-tiba ada perubahan dan itu pun akan menjadi tanggung jawab siapa? Apakah itu menjadi tanggung jawab jamaah haji ataukah ini menjadi tanggung jawab pemerintah karena uangnya sudah tersetor di pemerintah? Kembali kepada persoalan BPKH. BPKH sendiri saya yakin di samping mereka hati-hati untuk mengelola keuangan dan menghindari daripada kerugian, mereka juga berupaya untuk melakukan pengembangan atas penempatan daripada keuangan yang sudah ada pada diri mereka. Walaupun ada prakarsa untuk melakukan revisi daripada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang tentunya diharapkan bahwa ada upaya bagaimana ke depan pemerintah ini bisa menyetujui sehingga mereka semakin bisa ada ruang dan waktu yang lebih dari yang sekarang untuk melakukan pengelolaan dana haji sehingga mereka dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mengembangkan dana itu dikembalikan kepada masyarakat, tentunya masyarakat-masyarakat yang untuk pengembangan perekonomian, tetapi tidak lupa bahwa dana haji pun ini pun juga harus dipertanggungjawabkan ketika nanti mereka akan berhadapan dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk pemberangkatan jamaah haji. Sekilas sedikit kita bicara tentang BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Tentunya ada kesimpulan sedikit ya tadi yang saya sampaikan bahwa BPKH tempat parkirnya keuangan haji, BPKH dengan sudah mendapatkan batasan-batasan aturan, BPKH saat ini berkembang dalam bisnis yang sudah terpagari dengan model atau sistem syariat yang sudah ditentukan, dan BPKH saat ini pun dengan keterbatasan itu lagi mengajukan upaya untuk meminta persetujuan pemerintah agar upaya-upaya itu semakin dikembangkan tetapi tidak melupakan dan tidak keluar daripada koridor penyelamatan atau koridor kehati-hatian. Akan tetapi pengelolaan dana haji yang 150 triliun lebih ini harus betul-betul ditujukan kepada pembangunan sumber daya misalnya, pembangunan infrastruktur misalnya, yang betul-betul tahu secara sistematis ini tidak berisiko tinggi. Baik, itu tadi ketika kita bicara tentang BPKH. Terbatas sekali memang ketika kita bicara BPKH, dan harapan kita ke depan, pemerintah membuka seluas-luasnya, termasuk yang dikatakan tadi,
apa yang dikatakan, yang pendapat yang disampaikan oleh Deputi Investasi daripada BPKH. Beliau harus berani menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana progres, bagaimana pengelolaan dana haji, dan bagaimana peran serta masyarakat untuk memanfaatkan dana itu dalam rangka pengembangan ekonomi keumatan dan ekonomi kerakyatan. Sisi lain yang ingin kita opinikan hari ini, setelah daripada pengelolaan dana haji adalah sebagai berikut. Ongkos naik haji sudah mencapai 45 juta rupiah di tahun ini. Beratkah? Pemerintah melalui Dirjen daripada haji juga harus terbuka, karena komponen-komponen harga 45 juta, apakah ini sudah termasuk pesawatnya, termasuk juga di situ ada living cost-nya, yang masalah sampai sekarang dan itu tidak pernah itu terselesaikan, dan terus adalah, dan saya yakin pemerintah mengupayakan itu adalah jarak tempuh antara Masjidil Haram, Masjid Nabi dengan tempat tinggal mereka. Tentunya kita sudah tidak mengendar lagi bahwa jamaah haji Indonesia adalah jamaah yang ikhlas. Akan tetapi jargon itu tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan terhadap pelaksanaan daripada pelayanan haji oleh pemerintah kita kepada jamaah haji kita. Kita bayangkan betapa mereka menabung bertahun-tahun, akan tetapi mereka juga harus menunggu bertahun-tahun. Pengalaman yang pernah kita alami bahwa semestinya pengelolaan haji ini sudah seperti tahun 90-an, sebelum tahun 90 ketika tabung haji Malaysia. Dan itu bisa saya sampaikan sebelum tahun 90 ketika kami pengalaman sebagai petugas haji di sana, betapa sangat berbedanya pelayanan. Begitu mereka mendarat di King Abdul Aziz antara jamaah haji Indonesia dengan jamaah haji Brunei, demikian juga jamaah haji Malaysia. Tenda mereka juga beda, yang mereka nikmati juga beda. Akan tetapi lambat laun terus-menerus pemerintah Republik Indonesia dimulai daripada reformasi kemarin terus membenahi itu, sehingga ini semua akan menjadi baik. Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi dengan pemerintah Saudi, pemerintah kerajaan Saudi, dan yang paling penting adalah koordinasi dengan para muasasah yang punya maktab dan lain sebagainya, karena bagaimanapun juga mereka tergabung pada sebuah asosiasi yang memang diatur, mulai dari asosiasi daripada penyelenggara di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Angka 45 juta ini masih dirasakan beratkah oleh masyarakat? Tentunya hitung-hitungan itu juga harus dibuka kembali. Yang paling penting adalah ketika awal masyarakat sudah membayar, sudah cukupkah 45 juta itu terbayar sehingga mereka sudah naik haji? Ternyata belum. Mereka bisa membayar 45, tetapi berangkat mereka masih juga untuk menunggu tahun-tahun, bahkan masih panjang, bahkan puluhan tahun. Yang lebih penting lagi bahwa cukupkah 45 itu sudah selesai sehingga mereka tidak ditarik apapun lagi, dan saya yakin pemerintah sudah tertib untuk itu. Akan tetapi mereka juga harus diberikan sebuah transparansi bahwa pelayanan itu harus dibuka mulai awal. 45 ini apa saja yang mereka mendapatkan karena mereka sudah memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Seperti yang saya singgung, setelah sepakat atau tidakkah kita dengan harga 45 juta tadi, bagaimana dengan rekan-rekan kita yang ada di Biro Travel? Dan tentunya ketika itu haji plus atau haji non-ONH, mereka tidak masalah karena jamaahnya mampu membayar lebih. Dan saya yakin tahun ini sudah akan lebih daripada 150 juta. Kita kembali ke saat ini sekarang. Bahwa kita lihat antrian sekarang. Antrian daripada kita berangkat haji. Di Jawa Timur sendiri cukup fantastis.
opini semua, opini kita bahwa harus mencapai 33 tahun. Apakah itu artinya saat malam ini kita bicara, kemudian kita mendaftar dan kita membayar, baru terlaksana niat kita 01 di 33 tahun ke depan? Tidakkah kita mencoba untuk berpikir lebih praktis, untuk semakin dipersingkat? Tentunya ini akan berkaitan dengan kuota 06 yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Saudi untuk Indonesia. Diplomasi sangat diperlukan. Bagaimana komunikasi kita dengan Arab Saudi? Tentunya jamaah haji kita juga dibutuhkan sebuah kesabaran bahwa jumlah yang ingin naik haji, jumlah yang mampu membayar untuk berangkat haji dengan kuota yang diberikan sangat terbatas. Bahkan kita tidak aneh apabila orang akan berusaha untuk berangkat haji, walaupun orang Indonesia mereka berangkat dengan paspor Filipina misalnya, Thailand misalnya, dan Malaysia dan lain sebagainya, karena mereka juga punya kuota. Akan tetapi persoalan ini sudah semakin diantisipasi oleh pemerintah agar tidak terjadi ditelantarkan di negeri orang lain. Peran serta masyarakat, kewajiban masyarakat kita terhadap persoalan haji ini adalah di samping mempersiapkan mental dan moralnya, di samping juga mempersiapkan anggarannya, tapi mereka juga disiapkan untuk pola pikirnya bahwa jangan lakukan lagi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan negara. Banyak kita temui tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID, bahwa mereka harus tidak bisa berangkat karena persoalan visa. Mereka akhirnya tercancel di sebuah bandara dan itu berada di luar Indonesia. Ini akan menjadi persoalan-persoalan besar bagi negara kita. Ikuti saja, kita ikuti bagaimana pemerintah. Namun, pemerintah juga harus jujur bahwa ke depan birokrasi ataupun tata kelola haji ini harus semakin baik. Pengalaman kemarin ini akan menjadi sebuah catatan dan pengalaman-pengalaman itu tidak boleh terjadi lagi. Saudara sekalian, di opini ini saya juga ingin menyampaikan bahwa selama 33 tahun tentunya apa yang harus kita lakukan? Paling tidak berilah kesempatan kepada kawan-kawan kita yang memang belum haji. Atau apabila ingin, lakukan itu mungkin dengan umroh. Tapi memang tidak bisa tidak, karena haji adalah sebuah impian daripada masyarakat kita semua. Kembali kepada antrian ini. Tentunya harapan kita bersama bahwa pemerintah terus-menerus agar bisa menekan, tentunya menekan jarak untuk keberangkatan yang sekian panjang, tentunya itu akan paralel dengan kuota. Apakah kuota kita akan sama dengan tahun yang kemarin? Itu juga akan menjadi persoalan yang tentunya harus diperhatikan. Paling tidak, harus ada jalan keluar. Artinya, masyarakat juga harus menyadari bagaimana apakah fasilitas-fasilitas yang ada di Saudi, terutama fasilitas-fasilitas untuk akomodasi, ini juga sudah sangat memadai atau belum. Tentunya bahwa masa tunggu yang sekian tahun itu dengan mereka, kesiapan mereka membayar, tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah melihat persoalan ini. Kembali, upayakan untuk bertambahnya kuota sehingga jadwal tunggu ini tidak semakin panjang. Dan kami mencatat bahwa untuk jamaah haji yang usianya di atas 50, ini tentunya tidak lagi menunggu masa yang panjang. Karena tentunya secara fisik mereka harus diprioritaskan. Harapan kita melalui Kementerian Agama yang dikomandoi oleh Pak Menteri Pak Yakut,
lahir sebuah gagasan-gagasan yang bagus, lahir sebuah pemikiran-pemikiran yang bagus, tidak saja terhadap pengelolaan haji, tetapi persoalan daftar tunggu ini akan menjadi prioritas utama kita. Karena haji itu setiap tahun, dan haji itu menjadi sebuah impian kita bersama. Saudaraku di opini, di akhir daripada pertemuan kita, tadi saya sudah menyampaikan tentang bagaimana pengelolaan daripada Badan Pengelola Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang ternyata mereka dibatasi gerak langkahnya dengan aturan, dan memang itu benar. Persoalan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji, karena ini adalah uang umat. Dan dibutuhkan untuk sebuah pemikiran, sebuah kerja kreatif, kerja yang bertanggung jawab, sehingga dana haji yang ada di BPKH ini betul-betul terkumpulkan dan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Harapan juga tentunya adalah jangan pernah ada kebocoran di BPKH. Kemudian angka 45 juta tentunya harus dijawab oleh pemerintah, apakah angka itu sudah memenuhi angka kewajaran. Kami berpikir di dalam opini ini, ketika mereka sudah membayar 45, kemudian ada sesuatu di mana nilai kursnya itu melonjak, maka siapa yang tanggung jawab? Harapan kita sekali lagi bahwa pemerintah harus selalu hadir dalam persoalan haji ini. Kemudian yang terakhir kita lihat adalah jangka waktu. 008. Upayakan, lakukanlah semaksimal mungkin agar jangka waktu ini tidak terlalu jauh. Ataupun metodenya dirubah, atau metodenya bergilir, atau sesuatu metode yang memberikan kesempatan seimbang dan adil antar semua daerah. Tentunya hal lain yang perlu kita bicarakan, fasilitas. Kami yakin fasilitas untuk haji ini semakin baik. Munculnya bandara-bandara sehingga tidak perlu embarkasi yang terlalu jauh. Di Jawa Timur misalnya, keberangkatan itu nanti bisa dilakukan dari Banyuwangi. Di Jawa Timur misalnya, keberangkatan bisa dari Malang. Di Jawa Timur misalnya, keberangkatan bisa dilakukan melalui Kediri kalau bandara itu sudah jadi. Sehingga mereka sudah banyak sekali pilihannya. Kalau dulu yang NTB berada di Jawa Timur, mereka sekarang sudah cukup melalui Bandara Praia, Lombok Tengah, mereka sudah berangkat. Dan bandara-bandara yang lain. Kami yakin, kami percaya bahwa pelayanan transportasi sudah semakin baik. Ditambah lagi transportasi di sana, bis dan kereta cepat juga semakin baik. Pilihlah yang terbaik. Dan harapan kami, Dirjen Haji akan senantiasa bekerja cerdas, bekerja cermat, dan tentunya tiada lain untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu-tamu Allah, karena mereka hanya ingin beribadah dan beribadah haji. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. 3 catatan pada opini kita, dan kita akan ketemu di opini yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teriring doa, semoga kita sehat dan jamaah haji kita akan senantiasa sehat, pulang kembali ke tanah air